Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di rumah kita masing-masing, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa dalam rangka kita memperingati sengsara Kristus di Taman Getsemani pada menjelang sebelum Ia disalibkan. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Markus 14 ayat 32 sampai ayat 40. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi yang empunya firman, kami akan merenungkan firman-Mu sejenak. Buka hati dan pikiran kami, tolonglah kami supaya kami sanggup untuk mengerti dan memahaminya. Kuduskan dan urapilah kami, supaya kami menjadi seorang yang tunduk, penurut, takluk kepada kehendak-Mu. Pimpinlah kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup yang mempunyai firman. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini saya beri tema Taman Getsemani dalam hidup orang percaya. Taman Getsemani dalam hidup kita adalah satu istilah yang saya pakai dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Yesus Kristus sebelum ia ditangkap dengan tuduhan telah menghujat Allah menurut para imam orang Yahudi. Dan ini sesuai dengan nubuat yang disampaikan Yesaya pasal 53 ayat 4 yang berkata, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Taman Getsemani bagi Kristus adalah menggenapi kehendak Allah. Taman Getsemani bagi Kristus juga adalah suatu perjumpaan Bapa dengan Allah anak, yaitu di mana anak sepenuhnya mengerti akan kehendak Bapa. Taman Getsemani bagi Kristus juga adalah pergumulan Allah anak, mengerti bahwa jalan salib bukanlah alternatif, melainkan suatu jalan keharusan kehendak dari Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, apakah kita mempunyai Taman Getsemani dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari? Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi godaan, cobaan, hawa nafsu, dan tipu muslihat iblis, serta lain sebagainya dalam kehidupan kita,
kalau kita tidak mempunyai taman pergumulan di hadirat Allah? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita tidak memiliki taman doa yang sungguh-sungguh kepadanya? Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Allah seperti hubungan bapa dengan anak, ayah dengan anak, kalau kita tidak memiliki taman perjumpaan dengan Allah melalui ibadah, doa, membaca Alkitab secara terus-menerus? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita melalui momen merenungkan, memperingati saat sengsara Kristus, khususnya pada malam hari ini menjelang Yesus disalibkan. Ia bergumul berdoa, meminta kehendak Allah di Taman Getsemani. Dan ia mengatakan bahwa sekalipun mempunyai keinginan supaya dijauhkan dari penderitaan itu, tetapi Yesus berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Dalam kehidupan kita, kerap kali kita hanya mempunyai keinginan-keinginan pribadi tanpa kita memiliki keinginan yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Saya rindu kita semua supaya kita melalui peringatan sengsara Kristus, kita sungguh-sungguh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki taman Getsemani dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya iman rohani kita semakin bertambah-tambah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami sadar dengan diri kami. Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan tolong kami, memampukan kami, supaya kami dapat menjadi pribadi yang sungguh takluk kepada kehendak Allah, bukan kehendak kami. Bukan mencari kesenangan kami, tetapi kami semata-mata mencari kesenangan Allah. Allah disukakan hatinya oleh perbuatan dan perangai dari hidup kami, oleh suatu perbuatan yang kami lakukan, yang melayani dan mengabdikan diri kepada Tuhan dalam segala apapun bentuk talenta, bakat, dan bahkan apapun yang kami punyai untuk kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajarkan kami dan mampukan kami supaya kami memiliki taman Getsemani dalam hidup sehari-hari, bergumul mencari kehendak Bapa, supaya Allah ditinggikan, dimuliakan. Kehendak-Mu yang boleh jadi dalam kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.